thanks. I give you thanks. Shalom, jumpa lagi dalam program Si Tumpal Siap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Semi Tuan. Kita akan membahas topik yang menarik, murka Allah di tangan Allah yang pengasih. Kita berdoa dulu. Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya. Amin. Murka Allah adalah berita yang tidak populer dan jarang diberitakan di dalam gereja, di kalangan orang-orang Kristen. Berita yang biasa kita dengar adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kebaikan, Allah yang selalu memberkati, Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang sabar, Allah yang lembut. Padahal murka Allah atau Allah yang murka itu adalah salah satu sifat atau atribut Allah. Murka Allah, murka adalah sebuah kemarahan atau keberangan yang sangat mendalam, dan itu adalah salah satu atribut Allah. Seharusnya pemberitaan di dalam gereja itu berimbang antara kasih Allah, Allah yang penuh dengan kebaikan itu berimbang dengan Allah yang penuh dengan murka atau kemarahan. Dan pendeta J.I. Packer di dalam kutipannya, dia mengutip A.W. Pink, dia mengatakan bahwa studi konkordansi Alkitab menyatakan bahwa referensi ayat-ayat Alkitab lebih banyak memuat atau menulis tentang kemurkaan atau kemarahan Allah dibanding dengan kesabaran dan kasih Allah. Itu bisa kita lihat dalam PL maupun PP. Ada yang mengatakan, oh, Allah yang murka itu Allah di perjanjian lama, Allah yang penuh kasih adalah Allah di dalam PB. Itu salah sekali. Masa Allah itu berubah di perjanjian lama dan perjanjian baru? Tidak. Allah tetap sama, Allah yang penuh kasih, juga Allah yang penuh dengan murka itu di dalam perjanjian lama, Allah yang penuh kasih, Allah yang juga murka di dalam perjanjian baru. Kita lihat Mazmur pasal 7 ayat 12. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Murka setiap saat. Dan kalau dalam perjanjian baru kita melihat di Roma pasal 1 dan 2, di sana tercatat tentang bagaimana Allah murka terhadap manusia. Coba lihat air bah, lihat kisah Sodom dan Gomora, lihat juga peristiwa Herodes yang ditampar, lihat juga Ananias dan Safira yang tiba-tiba langsung mati. Mengapa Allah murka? Allah murka karena dosa manusia, baik itu dosa warisan maupun dosa secara pribadi yang dilakukan. Ulangan pasal 6 ayat 14 dan Kolose 3 ayat 5 sampai 6 itu menjelaskan tentang penyembahan berhala dan Allah membenci itu. Di Kolose menjelaskan bahwa segala bentuk kenajisan itu sama dengan penyembahan berhala dan Allah murka. Kemudian mengapa Allah murka? Karena Allah itu kudus. Allah benci dengan dosa dan kejahatan. Ketika Yesaya dipanggil oleh Allah, Yesaya sadar bahwa dia najis, dia pasti binasa. Karena Allah kudus, kudus, kudus. Allah juga Allah yang cemburu. Cemburu artinya tidak mau ada saingan. Ini hal yang wajar. Kalau kita mencintai istri kita, kalau misalnya ada pria lain dan kemudian istri kita genit-genit dengan orang itu, pasti kita marah karena kecemburuan. Kecemburuan adalah hal yang normal dan Allah tidak mau ada saingan. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 di sana menjelaskan bahwa Allah tidak mau manusia menyembah ilah lain karena Allah adalah Allah yang cemburu. Nah, kemudian apa penyataan Allah atau manifestasi dari kemurkaan Allah? Yang pertama adalah Allah memang dia adalah Allah yang murka, namun ingat bahwa dia juga Allah yang penuh dengan kesabaran, Allah yang penuh dengan kasih. Allah itu menahan kemurkaannya. Dia memberikan murkanya sebagian-sebagian. Roma pasal 2 ayat 4 sampai 5 itu menjelaskan bahwa Allah itu sabar.
Dia menahan kemurkaannya. Kemudian Allah menunjukkan atau memanifestasikan murkanya dengan cara menyerahkan manusia ke dalam dosa-dosa yang lain. Roma pasal 1 itu jelas sekali bahwa Allah menyerahkan orang-orang yang jahat, orang yang tidak menyembah Dia ke dalam dosa seksual, persetubuhan yang tidak wajar. Terjadi homoseksual di sana. Allah juga mungkin membiarkan mereka dengan pemikirannya sendiri, seperti Firaun, karena dia kepala batu, ya udah diserahkan, dikeraskan hatinya. Dan puncaknya adalah manifestasi dari kemurkaan adalah neraka. Ketika kedatangannya, dia memberikan murka kepada manusia yang tidak percaya pada Kristus. Apa jalan keluar dari murka Allah? Ingat, Allah yang murka itu juga Allah yang kasih. Murka Allah di dalam tangan Allah yang penuh dengan kasih. Satu-satunya jalan adalah percaya kepada Kristus. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10 menjelaskan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Satu-satunya jalan hanya dengan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Percaya sungguh-sungguh, ya, jangan main-main dengan iman yang benar. Mengapa hanya Yesus satu-satunya jalan? Karena Allah yang murka. Murka itu harus ditimpakan kepada manusia yang berdosa. Namun Yesus ketika Dia menyerahkan dirinya untuk disalib, Dia menggantikan manusia, sehingga murka yang harus diberikan kepada manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Substitusi. Sehingga manusia bebas dari murka Allah, namun murka ditimpakan oleh Allah kepada Yesus sendiri. Bayangkan saja, Allah yang murka, namun Dia yang mengganti manusia untuk mendapatkan murkanya sendiri. Luar biasa kasih Allah. Jadi di sana terjadi pergantian. Roma 5 ayat 9 itu menjelaskan. Saya bacakan dari ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yesus menggantikan kita sehingga kita bebas dari murka Allah. Caranya adalah percaya sungguh-sungguh pada Kristus. Yohanes 3 ayat 36 mengatakan kalau siapa yang tidak percaya Yesus, dia akan binasa. Siapa yang tidak taat, dia akan binasa. Siapa yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Jadi percaya atau beriman dengan iman yang sejati. Iman yang sejati itu bukan iman yang tanpa ketaatan, tapi iman yang sejati itu iman yang mendorong orang di dalam ketaatan. Nah, apa pelajaran bagi kita tentang murka Allah di tangan Allah yang penuh kasih? Yang pertama, kita sudah tahu bahwa Allah murka dengan dosa. Allah tidak suka dengan dosa. Karena itu jangan main-main dengan dosa. Jangan mau hidup di dalam dosa. Orang percaya harus berusaha untuk taat dan tidak melakukan dosa. Walaupun itu sulit, tapi tetap harus mengerjakannya. Jadi harus tetap taat. Yang kedua, bahwa pemberitaan murka Allah itu juga harus terus diberitakan dalam gereja. Harus seimbang dengan pemberitaan tentang kasih Allah. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, kita tahu bahwa Allah itu murka dengan dosa. Dan ketika kita yang sudah dilepaskan, dibebaskan dan diselamatkan, harusnya kita juga mau menyatakan
kasih Allah, menyatakan keselamatan itu kepada orang lain, agar orang lain juga tidak ditimpakan oleh murka Allah. Karena itu kita wajib, hukumnya wajib memberitakan Injil damai sejahtera, tidak main-main. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dia sadar kenapa dia harus memberitakan Injil, karena itu satu-satunya jalan orang itu bisa menerima Kristus dan percaya kepada Kristus. Beritakan Injil. Yang kedua, dia sadar bahwa kalau orang tidak diselamatkan, itu dia akan mendapatkan murka Allah. Karena itu, mari kita benar-benar memberitakan Injil. Amanat agung harus dijalankan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, dan kiranya kita mau terus taat pada firman Tuhan. Soli Deo Gloria.